tidak ingin sukses, kaya, populer, terpenuhi dalam karir, kehidupan sosial, kehidupan asmara, dan segala hal yang kita lakukan. Seberapa sering kita merasa frustrasi karena kita gagal? Terkadang, hal itu disebabkan oleh hal-hal di luar kendali kita, seperti keadaan atau nasib buruk. Namun, terlalu sering, satu-satunya hal yang bisa disalahkan adalah diri kita sendiri dan keputusan yang kita buat. Jadi, mari kita menjadi lebih baik dalam menjalani hidup dan mencari tahu cara membuat keputusan yang lebih baik. Pertama, ketahui apa yang memotivasi Anda. Sebelum Anda mulai membuat keputusan besar, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang Anda inginkan dari hidup, karena membuat pilihan sebelum Anda tahu itu seperti menavigasi tanpa peta atau bahkan tujuan. Apakah Anda menginginkan rumah yang bagus, keamanan finansial, dan keluarga? Atau apakah Anda menginginkan kehidupan yang penuh petualangan? Apakah Anda ingin menghasilkan banyak uang dengan bekerja berjam-jam? Atau apakah Anda bahagia dengan penghasilan yang lebih sedikit tetapi lebih banyak waktu luang? Apakah bodoh menghabiskan sebagian besar penghasilan Anda untuk bepergian seperti yang dikatakan oleh kerabat Anda yang lebih tua? Atau apakah itu hal terbaik yang mungkin dapat Anda lakukan dengan hidup Anda seperti yang dikatakan oleh umpan Facebook Anda? Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semuanya tergantung pada apa yang Anda inginkan dari kehidupan. Cari tahu terlebih dahulu dan jadikan itu sebagai panduan Anda untuk membuat pilihan yang tepat bagi Anda. You don't have to be an expert to create something you are happy with. My animation is Bagi Anda. Kedua, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini keputusan besar atau kecil? Mari kita simak kiat hidup dari orang terkaya di dunia, Jeff Bezos. Kami yakin dia tahu satu atau dua hal tentang membuat keputusan yang baik, dan dia menggunakan aturan praktis yang sederhana. Untuk setiap keputusan, dia bertanya, apakah ini keputusan besar atau kecil? Waktu dan energi yang akan dihabiskannya akan sesuai dengan seberapa penting keputusan itu. Yang kami maksud dengan keputusan besar adalah keputusan yang berdampak serius pada keuangan, kesehatan, hubungan, reputasi, atau area lain dalam hidup Anda. Dan juga sesuatu yang tidak dapat Anda ubah dengan mudah. Dengan kata lain, setelah beberapa hari, minggu, atau bulan, dapatkah Anda membatalkannya tanpa ada yang dirugikan? Jika tidak bisa, kedengarannya seperti keputusan yang besar. Jadi, ketahuilah jenis keputusan itu, seberapa besar upaya yang harus Anda lakukan untuk membuatnya, dan seberapa banyak waktu tidur yang layak dihabiskan untuk itu. Dan ingat, saat Anda mencari wawasan tentang dunia bisnis, kehidupan mewah, kiat produktivitas, dan kiat hidup, kami menyediakan semua hal itu di Alux. Jadi, jika Anda masih belum berlangganan, tunggu apa lagi? Tekan tombol itu untuk mendapatkan lebih banyak konten berkualitas setiap hari. Nomor 3, jika itu hal kecil, jangan khawatir. Jika itu bukan hal besar, jangan terlalu menganalisisnya. Jangan terlalu memikirkannya atau membuat teman dan keluarga Anda terus-menerus bertanya apa yang akan mereka lakukan. Ambil saja keputusan dengan cepat. Dengan begitu, Anda akan menyelesaikan lebih banyak hal karena Anda tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Dan cepat atau lambat, keputusan besar akan datang, dan Anda tidak ingin menghabiskan semua energi Anda pada hal-hal kecil. Nomor 4, waspadai risiko. Anda tidak dapat menghilangkan risiko. Menjalani hidup yang memuaskan tidak mungkin tanpa risiko. Tetapi Anda harus menyadarinya. Ketika orang membuat pilihan yang buruk, seringkali itu karena mereka mengambil risiko yang mereka anggap biasa saja, seperti melanggar batas kecepatan dan berpikir Anda akan selalu baik-baik saja sampai Anda tertangkap atau mengalami kecelakaan. Anda merasa nyaman menghindari pajak, makan makanan yang tidak sehat, berselingkuh dari pasangan, atau satu dari sejuta pilihan buruk lainnya. Sejauh ini, semuanya baik-baik saja. Namun, cepat atau lambat, hal-hal akan menimpa Anda. Kenali risikonya, dan ketika Anda mengambil risiko, ambil risiko yang diperhitungkan, bukan risiko bodoh yang Anda lupakan. Nomor 5, seimbangkan skenario terburuk dengan apa yang ingin Anda peroleh. Tidak sepenuhnya ilmu roket, bukan. Ketika Anda berpikir, haruskah saya melakukannya atau tidak? Timbang hasil yang akan Anda dapatkan jika berhasil dengan hasil yang akan Anda dapatkan jika tidak. Namun, berikut kiat yang berguna. Di sisi buruknya, lihat skenario terburuk dan seimbangkan dengan hasil yang sedang hingga positif. Bukan yang sangat bagus, hanya yang cukup bagus. Jadilah sedikit pesimis dalam perhitungan Anda, karena sifat manusia adalah melakukan yang sebaliknya. Kita cenderung menyeimbangkan hasil terbaik karena kita bersemangat dengan hasil yang sedang-sedang saja, karena kita naif dan menyangkal hal-hal negatif. Itulah sifat manusia dan juga cara kita membuat keputusan yang terburu-buru. Mulailah menggunakan hasil sedang dibandingkan dengan skenario terburuk, dan Anda akan mendapati diri Anda membuat pilihan yang lebih bijak. Nomor 6, gunakan data. Ketika Anda menonton film dokumenter TV tentang kecelakaan pesawat,
Anda mungkin berpikir, terbang adalah keputusan terburuk yang pernah ada sampai Anda melihat data tentang seberapa amannya. Atau sebaliknya, Anda menonton presentasi oleh seorang tenaga penjualan yang berbicara cepat yang memberitahu Anda berapa banyak uang yang telah mereka hasilkan untuk orang-orang yang telah berinvestasi dalam skema mereka yang tampak mencurigakan. Saat ini, Anda juga merasa bersemangat tentang berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan jika Anda hanya memasukkan beberapa ribu ke dalam akun mereka. Namun tanpa melakukan riset dan melihat beberapa data konkret, kami harap Anda tidak perlu kami memberitahu Anda apa yang mungkin terjadi. Jika keputusannya besar, lakukan riset dan gunakan data untuk melihatnya dengan cara yang paling objektif. Nomor 7, lihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Hal lain yang dapat membantu, bingkai data dengan cara yang berbeda. Pikirkan tentang seorang rapper makanan yang mengatakan bahwa 90%-nya bebas lemak. Kedengarannya seperti pilihan diet yang baik, bukan? Bagaimana jika Anda mengubah pernyataan itu? 10%-nya adalah lemak murni. Tiba-tiba, itu bukan ide yang bagus. Tidak selalu ada satu cara yang benar untuk melihat sesuatu, tetapi setidaknya cobalah beberapa cara yang berbeda dan Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih besar dan lebih banyak wawasan untuk membuat keputusan. Nomor 8, percayalah pada naluri Anda juga. Mengolah data itu bagus ketika pilihan itu tersedia untuk Anda, tetapi terkadang Anda harus membuat keputusan dengan cepat tanpa banyak informasi. Untuk saat-saat seperti itu, gunakan naluri Anda. Hal yang hebat tentang naluri adalah bahwa ia tidak acak. Ia merupakan hasil gabungan dari sejumlah besar pengalaman yang telah kita kumpulkan dari waktu ke waktu. Ia dapat membantu kita membuat keputusan spontan, seperti jangan masuk ke taksi itu, pengemudinya tampak mencurigakan. Jangan menandatangani kontrak itu, ada yang tampak aneh, atau batalkan semua rencana Anda. Jadi, Anda menerima ajakan spontan karena ada sesuatu yang memberitahu Anda bahwa itu akan sepadan. Nomor 9, taklukkan rasa takut Anda. Hal tentang rasa takut dan gugup adalah keduanya benar-benar dapat menahan Anda untuk meraih peluang besar, seperti mengajak seseorang berkencan atau menyampaikan ide bisnis Anda kepada VC. Ini adalah emosi yang membatasi, dan ketika muncul, sadarilah bahwa itu ada. Kemudian, Anda dapat mengatasinya. Anda dapat mengertakkan gigi dan memaksa diri untuk menyarankan kencan itu. Lakukan promosi bisnis itu. Tidak apa-apa melakukannya dengan rasa takut. Atasi rasa takut itu dan jangan lewatkan kesempatan itu. Nomor 10. Dan jangan menyerah pada kegembiraan juga. Seperti rasa takut, kegembiraan adalah emosi lain yang dapat membawa Anda ke jalan yang salah karena alasan yang berlawanan. Ketika Anda bersemangat atau terlalu percaya diri, itu seperti sedang mabuk. Anda buta terhadap hal-hal negatif dan hanya memikirkan hal-hal positif yang mungkin bahkan tidak ada. Seperti rasa takut, Anda dapat mengatasinya begitu Anda tahu itu ada. Lalu Anda bisa memperlambat, tarik napas dalam-dalam, dan lihat bahwa mempertaruhkan semua uang pada warna merah, membuat postingan sombong di media sosial bukanlah ide yang bagus. Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.900. Warna merah, membuat postingan sombong di media sosial bukanlah ide yang bagus. Dan catatan tentang mengelola emosi Anda. Sebagai pengusaha dan orang yang berprestasi tinggi, kita berhadapan dengan stres dan kecemasan yang disebabkan oleh tekanan kehidupan sehari-hari. 4 dari 5 orang sukses menggunakan beberapa bentuk latihan meditasi untuk menangani tekanan semacam ini. Kami telah menghabiskan ribuan jam untuk menyingkirkan semua hal yang tidak masuk akal untuk memberi Anda pengembalian investasi terbaik dan mengajari Anda cara mendapatkan hasil fokus yang sama. Umpan balik dari Anda sejauh ini luar biasa. Kunjungi alux.com/main mastery dan daftar sekarang. Nomor 11, ketahui kapan harus menghentikan kerugian Anda. Dengan kata lain, jangan membuang-buang uang, waktu, atau tenaga. Anda telah berjudi dan telah kehilangan banyak uang. Ada suara yang memberitahu Anda jika Anda memasukkan lebih banyak uang, keberuntungan Anda akan berubah. Bukan suara yang bagus untuk didengarkan. Anda telah menghabiskan 3, 5, 10 tahun dalam hubungan yang tidak berhasil. Anda tidak bisa tidak berpikir, jika saya berusaha lebih keras, mencoba lagi untuk mengubahnya, saya akan mengubahnya. Lihatlah secara objektif, itu tidak mungkin, bukan? Anda harus tahu kapan Anda kalah dalam pertempuran dan keluar. Hentikan kerugian Anda dan tahu kapan harus pergi. Nomor 12, batasi pilihan Anda. Memiliki 100 pilihan berbeda untuk dipilih dan informasi yang cukup untuk setiap pilihan pasti merupakan hal yang baik, bukan? Yah, mungkin tidak. Masalahnya, memeriksa setiap detail dengan sisir bergigi rapat membuat otak Anda menjadi kacau karena kelebihan informasi. Anda lupa masalah apa yang ingin Anda selesaikan sejak awal. Anda tidak dapat melihat kayu dari pepohonan. Anda akhirnya mengalami kelumpuhan analisis, terlalu banyak berpikir sehingga Anda tidak dapat memutuskan. Cara yang lebih baik untuk melakukan ini adalah dengan membatasi informasi yang Anda lihat dan membatasi juga pilihan Anda. Selektiflah dengan informasi dan Anda akan melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Nomor 13, pertahankan nilai-nilai Anda.
Kita semua terkadang membuat keputusan yang tidak berhasil. Dan tentu saja, itu selalu menyebalkan. Namun, saat Anda juga menentang nilai-nilai Anda, saat itulah Anda benar-benar menyesalinya. Mari kita lihat cara mengikuti nilai-nilai Anda. Anda membantu teman yang layak mendapatkan bantuan Anda, tetapi Anda akhirnya kehilangan uang atau peluang. Setidaknya Anda tahu bahwa Anda melakukan hal yang benar. Bagaimana dengan kebalikannya? Anda menipu seseorang untuk mendapatkan uang cepat dan ditegur karena Anda menentang nilai-nilai Anda. Reputasi Anda akan rusak. Begitu pula hubungan dan harga diri Anda saat Anda menyalahkan diri sendiri tentang hal itu dengan mengabaikannya. Hindari situasi ini dan ikuti saja nilai-nilai Anda. Nomor 14, bayangkan Anda sedang memberi nasihat kepada seorang teman. Ini adalah teknik visualisasi yang benar-benar dapat membantu. Bayangkan bukan Anda yang membuat keputusan. Bayangkan itu adalah seorang teman dan Anda yang memberi nasihat. Bagaimana Anda membuat teman itu melihat situasi tersebut dan nasihat apa yang akan Anda berikan kepadanya? Hal yang hebat tentang melakukan ini adalah Anda tidak terlibat. Itu termasuk menghilangkan emosi yang membatasi itu. Ingat apa yang kita katakan tentang itu, dan itu membuat segalanya lebih objektif karena dari sudut pandang orang lain, dan itu menyelamatkan Anda dari terjerat dalam semua detail yang tidak perlu. Nomor 15, waspadai kelelahan dalam mengambil keputusan. Ini adalah hal yang sebenarnya diakui oleh para psikolog. Artinya, ketika Anda lelah karena membuat begitu banyak keputusan kecil, Anda tidak lagi dalam kondisi pikiran untuk membuat keputusan besar. Itu terjadi ketika Anda mengalami hari yang berat di tempat kerja dan Anda memilih untuk berdebat dengan pasangan Anda tentang sesuatu yang tidak penting, padahal meredakan ketegangan akan menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Ketika Anda lelah, sadarilah bahwa kelelahan dalam mengambil keputusan sedang terjadi. Jangan mencoba membuat keputusan besar. Jauhi konflik yang tidak penting dan jauhi situasi ketika Anda mungkin membuat kesalahan bodoh. Jadi, Aluxer, apa saran Anda untuk membuat keputusan yang baik? Bagikan dengan kami dan komunitas di bagian komentar. Dan tentu saja, ini bonus bagi Anda karena tetap bersama kami sampai akhir. Belajar dari kesalahan. Ya, kami mengakhiri ini dengan klise lama, dan leluconnya adalah, orang yang membuat keputusan terburuk seharusnya sudah jenius sekarang dengan semua kesalahan yang dapat mereka pelajari. Tentu saja, beberapa orang lebih baik dalam belajar dari kesalahan daripada yang lain. Dan orang yang membuat kesalahan yang sama berulang kali, ya, mereka perlu berusaha lebih keras. Berikut adalah teknik sederhana yang dapat Anda gunakan untuk belajar dari kesalahan Anda. Luangkan sedikit waktu setiap saat untuk mengevaluasi keputusan Anda dari tahun, minggu, hari, kapanpun. Pikirkan tentang bagaimana keputusan tersebut memengaruhi Anda sekarang, baik atau buruk. Bagaimana jadinya jika Anda melakukannya secara berbeda? Apa pilihan lain yang tersedia bagi Anda? Mungkin pilihan yang tidak Anda sadari saat itu. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk melakukannya, dan Anda akan menemukan bahwa Anda menjadi lebih sadar akan kesalahan yang Anda buat. Dan sebagai hasilnya, Anda akan mulai belajar lebih banyak darinya. Kebanyakan orang